Oke, halo guys. Hari ini kita akan membahas sesuatu tren tentang musik, budaya, atau berita-berita viral gitu. Nama IG-nya adalah USS Fit. Jujur aja, sekarang banyak anak-anak muda yang lebih sering update berita itu dari Instagram, TikTok, dan lain-lain dibanding sama TV konvensional. Nah, USS Fit ini salah satu media yang berhasil banget masuk ke dunianya si Gen Z ini. Tapi pertanyaannya, sebenarnya mereka itu siapa sih? Apa mereka kok bisa populer itu? Nah, jadi USS Fit itu basically media digital asal Jakarta yang mulai naik sekitar tahun 2018-an. Terus mereka tuh cukup identik sama streetwear urban culture yang ada di dunia Gen Z itu. Nah, audiensnya tuh ya kita ini anak-anak sneakers, anak-anak Gen Z yang suka fashion, musik yang terus berkembang lah istilahnya sama pop culture. Jadi kalau ada berita viral, tren, TikTok, drama internet sampai konser atau fashionnya, itu biasanya USS Fit langsung update cepet banget. Dan yang bikin mereka relate sama Gen Z, cara mereka nyampein kontennya sih. Mereka nggak pakai bahasa berita yang formal banget kayak media konvensional. Kontennya lebih santai, cepet, visualnya juga clean dan juga gampang dipahami. Jadi orang tuh nggak ngerasa lagi baca berita serius, tapi kayak lagi scrolling konten teman sendiri di Instagram atau TikTok. Bahkan sekarang orang-orang tuh attention span-nya pendek banget. Jadi media yang terlalu panjang kadang langsung di skip sama mereka. Nah, USS Fit ini ngerti cara main algoritmanya Gen Z ini. Mereka pakai platform yang memang dipakai untuk anak muda sehari-hari, kayak Instagram, TikTok, YouTube, sampai website mereka sendiri. Nah, selanjutnya tuh memang di kita itu Gen Z lebih banyak buka di Instagram ya sebagai aplikasi Gen Z gitu loh. Nah, di Instagram juga mereka pinter banget ngolahnya, pakai carousel, pakai visual design yang menarik lah untuk Gen Z. Terus juga mereka nggak lupa sama platform TikTok, dimana di situ mereka upload semua video singkat yang langsung to the point. Jadi para Gen Z itu langsung nemu poinnya apa sih dari video ini. Dan itu beda banget sama media lama yang biasanya harus nunggu prosesnya panjang dulu baru masuk ke masyarakat. Nah, dan sumber berita mereka juga unik. Mereka banyak ngambil topik dari sosmed, terus media trends, jadi bukan cuma dari konferensi pers atau berita formal aja, tapi juga dari apa yang lagi rame dan relevan dibahas netizen. Misalnya tren TikTok, tweet viral, dan juga fashion hype, sampai isu yang lagi panas di tongkrongan online. Makanya kontennya tuh selalu terasa refresh dan relevan buat anak muda. USS Fit itu bukan kayak cuma media berita yang pada umumnya, tapi mereka itu lebih kayak cultural media platform. Mereka ini ngerti apa yang lagi hidup di internet culture sekarang. Menurutku itu alasan kenapa mereka bisa berkembang cepat banget menyaingi kompetitor-kompetitor yang lainnya. Kita bandingin sama media konvensional yang lama, itu media konvensional jurnalis itu biasanya perbedaannya jelas banget. Di media lama itu biasanya fokusnya ke hard news, terus berita-berita yang formal sama yang serius. Nah kan USS Fit ini mengemasnya ke anak muda, jadi mereka lebih pikirin gimana caranya orang berhenti scrolling, orang berhenti cari berita lain, tapi engage di kontennya mereka, yaitu kontennya USS Fit. Tuh main di engagement. Jadi bukan cuma tanda kutip kasih berita selalu selesai, tapi juga bikin audiens ikut komen, share, repost, ya CTA lah intinya. Bahkan diskusi. Dan honestly sekarang itu yang penting di dunia digital, karena value media yang di dunia sekarang ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat kasih berita, tapi siapa yang paling bisa connect sama audiens mereka. USS Fit ini juga berhasil bikin image di mana berita itu bisa tetap informatif tapi nggak kaku gitu. Jadi mereka bikin news terasa lebih ringan dan dekat sama kehidupan sehari-hari anak muda, terutama Gen Z. Juga makanya sekarang banyak banget media lain yang mulai ikut adaptasi modelnya kayak USS Fit. Tentu karena audiens digital tuh atau audiens yang Gen Z itu sekarang lebih suka konsumsi informasi lewat short video, carousel dan visual storytelling dibanding baca artikel yang panjang. Dari itu juga jadi bukti kalau dunia jurnalisme itu benar-benar lagi shifting banget. Sekarang media harus ngerti algoritma, ngerti culture internet, terus cara komunikasi Gen Z, bahkan ngerti meme dan tren. Kalau nggak bisa adaptasi ya mereka bakal susah survive sih kata aku. USS Fit ini berhasil jadi kombinasi antara media sosial platform dan culture hub untuk anak muda Indonesia. Mereka bahkan bukan cuma nyebari berita, tapi juga ngebentuk conversation di internet. Nah, sebenarnya itu juga yang bikin mereka beda dan relevan sampai sekarang di kalangan kita anak muda ini. Kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa kalian tulis di komentar pendapat kalian. Terus jangan lupa juga share podcast ini ke teman-teman kalian untuk tahu update mengenai internet dan media sepenuhnya. Oke, see you guys di episode berikutnya. Dadah.